Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Salsabila Nadira Lasni. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan tentang TFL. Nah, jadi di sini definisi dari TFL secara singkatnya yaitu mengajarkan orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Jadi di sini saya akan mendeskripsikan secara singkat apa itu first language, apa itu second language, dan apa itu foreign language. Nah, jadi first language itu adalah suatu bahasa yang sudah kita pakai dari sejak lahir. Second language itu bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa nasional mereka, seperti contohnya ada di Malaysia. Nah, untuk foreign language sendiri yaitu bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa asing di negara tersebut. Contohnya seperti di Indonesia. Untuk TFL di Indonesia sendiri, bahasa Inggris sudah menjadi bahasa asing pertama di Indonesia, dan fungsinya pun untuk membangun dan mengembangkan bangsa dan negara Indonesia, dan juga fungsi utamanya untuk menghubungkan negara Indonesia sendiri dengan negara-negara Indonesia yang lain. Jadi TFL di Indonesia bisa disebut sebagai materi bahasa Inggris yang diajarkan sebagai bahasa asing. Jadi konteksnya di sini bukan bahasa dalam negeri, tetapi bahasa yang diajarkan sebagai bahasa asing. Nah, dalam belajar bahasa asing ini pendidik harus memilih materi yang tepat untuk diajarkan supaya proses belajar mengajarnya bisa dilakukan secara maksimal. Pengajarannya seperti mengajarkan grammar, tata cara membaca, pelafalan, penerjemahan, dan lain sebagainya. Ada pula penjelasan tentang pengaturan guru untuk mengontrol kelas atau disebut dengan classroom management atau manajemen. Penting untuk menciptakan suasana yang nyaman antara guru dan murid di dalam ruangan kelas. Jadi aspek lain dari manajemen kelas sendiri adalah menjaga siswa tetap terlibat dan selalu membuat mereka merasa seperti mereka adalah bagian dari kelas. Ada beberapa jenis cara mengajar, salah satunya seperti authoritarian classroom management style. Di sini gaya mengajarnya mengacu pada seorang guru yang memiliki kendali penuh atau kelas mereka. Guru otoriter menciptakan lingkungan belajar yang sangat terstruktur dengan penekanan kuat pada aturan. Di sini saya juga akan menjelaskan TFL untuk pelajar dewasa dan pelajar muda. Jadi maksudnya di sini pembelajar dewasa didefinisikan sebagai siswa yang berusia di atas 18 tahun yang mengikuti kursus bahasa Inggris, sedangkan pelajar muda seorang siswa yang di bawah usia 18 tahun. Ada beberapa perbedaan dari TFL untuk pembelajar dewasa dan pembelajar muda. Di sini yang saya catat ada otonomi, yaitu kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugat. Pembelajar dewasa sangat mandiri, sedangkan pembelajar muda tidak. Ada juga untuk rentang perhatian. Untuk rentang perhatian ini, pembelajar yang muda lebih harus ekstra diperhatikan daripada pembelajar yang dewasa. Karena pembelajar yang dewasa lebih bisa berkonsentrasi dan mandiri, sedangkan pembelajar yang masih muda masih harus diawasi agar bisa berkonsentrasi. Nah, dalam pengajaran juga ada perbedaan nih dari pembelajar dewasa dengan pembelajar muda. Dalam pembelajaran muda perlu diberikan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan indera yang berbeda. Pembelajar muda adalah pembelajar sensorik dan merespon dengan baik aktivitas yang menggabungkan CPR atau metode yang menggunakan gerak tubuh untuk mengartikan kata. Sedangkan pembelajar dewasa dimungkinkan untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk tugas-tugas belajar sehingga mereka dapat terlibat lebih dalam dengan materi pembelajaran.